datang kami ucapkan dalam acara Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan tahun 2024. Rapat Koordinasi TIK Kementerian Perhubungan 2024 ini cukup krusial, mengingat dalam waktu dekat kita akan memasuki momentum pertemuan antara dua masa pemerintahan. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menitik beratkan fokus pada penuntasan TIK serta program kerja SPBE dan digitalisasi 2019-2024. Rapat koordinasi TIK Kementerian Perhubungan tahun 2024 juga berfokus pada peningkatan maturitas SPBE Kementerian Perhubungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan agenda 1 adalah pengukuhan Tim Insiden Cyber atau CISRT sektor transportasi. Yang kedua adalah peluncuran platform Sistem Informasi Hubnet yang merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden terkait penyederhanaan sistem informasi yang diwujudkan melalui penyediaan sistem penghubung layanan transportasi atau SPLT, integrasi, dan penyediaan platform pelayanan terpadu. Sejak diinisiasi pada bulan Mei 2024, penyederhanaan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan telah berhasil mengurangi jumlah aplikasi dari 386 menjadi 274. Ditargetkan akhir 2025 hanya akan menjadi 9 aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan pada hari ini juga dimohon perkenan kita semua untuk dapat berbagi, memberi kritik dan saran, masukan, serta pengkayaan materi dalam sesi diskusi panel Visi Digital 2045 Sektor Transportasi dan Strategi Transformasi Digital Sektor Transportasi 2025 sampai 2029. Dalam 10 tahun terakhir, Kementerian Perhubungan telah melakukan banyak upaya untuk mewujudkan layanan transportasi yang semakin baik dari peningkatan kualitas, akuntabilitas, pelayanan hingga penerapan reformasi birokrasi. Kemarin Pak Menpan RB datang sini dan memberikan arahan-arahan dan teman-teman Eselon 1 sangat antusias dan insya Allah kami bisa menjalani apa yang menjadi arahan Pak Menpan RB. Dalam rencana jangka panjang sampai 2029, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas, visi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya transformasi digital ini harus diiringi dengan satu tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang strategik. Saya berharap bahwa koordinasi TIK di Kementerian Perhubungan 2004 dapat menghasilkan bahasan yang kritis, konstruktif untuk merumuskan langkah-langkah efektif demi keberlanjutan SPBE dan transportasi digital di sektor transportasi menuju Indonesia Emas 2045. Launching Hubnet go live dalam hitungan saya 3, 2, 1. Bahwa apa yang akan kita bangun saat ini bukan hanya berdampak bagi instansi Bapak Ibu semuanya, tapi nanti akan membawa dampak terhadap peningkatan Indonesia di dalam strategi di internasional. Perlu kita ingat bahwasanya digitalisasi bukan hanya masalah aplikasi perkantoran, tapi digitalisasi ini juga sudah mencakup bagaimana onboard vehicle teknologi. Sistem yang ada di atas kendaraan, infrastruktur di luar kendaraan yang nanti mendukung autonomous system, mendukung surveillance system, mengawal keselamatan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya soal data, tapi juga menyangkut kepada terselenggaranya moda transportasi itu sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kalau data bocor oleh hacker dipublikasi di dark web, kita bisa terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau begitu, BSSN menawarkan sejak awal data itu dienkripsi. Di database kita dienkripsi.
Kalaupun ada orang yang berhasil mencuri, insya Allah dia tidak akan bisa membaca data kita. Nah ini yang dalam 5 tahun ke depan mungkin sedikit banyak ya terkait dengan digitalisasi transportasi ini akan mendukung program prioritas ekonomi digital. Itu mana yang lebih didahulukan Pak? Apakah dari SDM-nya dulu, apakah infrastrukturnya, atau SOP-nya? Karena ketiga hal ini saling terkait. Bagaimana sebenarnya komitmen kita bersama Pak untuk bisa memberi ruang bergerak untuk pengembangan kelembagaan ini juga makin punya fundamental yang kuat sehingga setiap kementerian tuh kelembagaannya sudah lebih jelas dalam penanganan digitalisasi ini. Untuk pertanyaan tentang mana yang lebih didahulukan Pak, pada dasarnya semuanya sama Pak. Tapi kalau kita bicara SDM, saya setuju bahwa itu harus lebih diprioritaskan karena kalau alat itu bisa kita beli, tapi alat itu belum tentu bisa kita pakai kalau SDM kita tidak mumpuni. Bahwa pembentukan kelembagaan, pengusulan kelembagaan, mendesain kelembagaan ini basisnya akan terkait dengan transformasi digital. Jadi kedepannya yang dilihat bukan lagi indikator kinerja apa yang akan dibangun, enggak. Tapi salah satunya akan kita tambahkan adalah tata laksana yang sudah mulai memanfaatkan digital. Kadang-kadang kita merasa kelembagaannya kurang tinggi atau SDM-nya kurang banyak. Apakah dengan transformasi digital ini nanti beban-beban yang sekarang berasa menjadi beban itu akan menjadi biasa saja ke depan? Misalnya, kita masih perlu banyak pemahaman mengenai security awareness atau budaya digital. Ketika itu sudah terjadi, awareness-nya terjadi, budayanya terjadi, mungkin beban ini akan terasa lebih ringan. Ini perlu lebih sering dilakukan gitu, kemudian juga ini menarik karena melibatkan banyak pihak dan ilmunya bermanfaat, banyak sekali dapat knowledge sharing. Upaya dari Kampus Jatin untuk bisa mengintegrasikan banyaknya aplikasi, mengkonsolidasikan menjadi 9 atau bahkan nanti menjadi layanan terintegrasi satu perhubungan, itu adalah langkah luar biasa. Dengan adanya Rakortik nanti Kementerian Perhubungan bisa mendukung terhadap layanan digital nasional dan terintegrasi. Jadi tidak hanya ini berdampak bagi lingkup Kementerian Perhubungan, tapi juga akan berdampak terhadap layanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih mudah lagi. Saya apresiasi ya, sangat penting ya, apalagi tahun ini adalah tahun untuk menyiapkan perencanaan pelaksanaan di tahun depan. Kita tahu, sama-sama tahu itu adalah tahun pertama pemerintahan baru, tahun pertama RPJMN, jadi ini sangat-sangat strategis pertemuan ini, dan kami sangat apresiasi. Perlu mengundang narasumber dari pelaku langsung misalnya terkait dengan transportasi dan teknologi digital, sehingga kolaborasi pemerintah dan dunia usaha itu bisa lebih erat, lebih membumi misalnya seperti itu. Dan itu menjadi feedback juga buat kita pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan. Bagaimana perkembangan TIK di Kementerian Perhubungan yang berkembang dari masa ke masa dan capaiannya yang luar biasa di tahun ini. Dan selanjutnya dengan acara ini harapannya kita bisa berkolaborasi terhadap Inapas, Inapu, dan Inagok yang menjadi satu backbone di pemerintah pusat. Teknologi informasi yang dibangun bersama antara Lembaga Nasional Single Window dan Kementerian Perhubungan itu dapat terus maju, dapat lebih baik lagi dan mengurangi komplainan atau permasalahan kedepannya dari pengguna layanan khususnya masyarakat umum. Mantap, keren. Lanjutkan. Luar biasa. Excellent.